karunia, dengan ridho dan inayahnya kita masih bisa merasakan nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung. Salawat serta salam Allah kita dimuliakan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat yang mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya atau pancar cahaya syafaat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pendengar, para penonton yang budiman, alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Nabi Rasulullah. Pertemuan kali ini saya akan mengupas satu persatu tentang keimanan, Islam, dan ihsan. Iman ini bagaikan fondasi. Kalau ibaratnya satu rumah, iman ini adalah suatu fondasi. Suatu rumah bisa kuat, bisa kokoh karena ada batu, ada besi digali dulu, terus dipasang batu, semen, dan pasir supaya kokoh. Begitupun keimanan kita, pasang besi, semen, dan lain sebagainya, berupa kerikil supaya kokoh, supaya kalau ada banjir, kalau ada hujan atau banjir bandang, tetap dasarnya ada, kokoh, fondasinya ada. Begitupun dengan kita, kita harus memperkuat keimanan kita, memperbagus keimanan kita, memperkokoh keimanan kita dengan ilmu, dengan iman. Kemudian setelah kita kokoh, keimanan kita kokoh, fondasi kita kokoh, barulah kita pindah ke keislaman. Keislaman ini ibaratnya adalah tiang-tiang. Bagaimana masjid ini, masjid Al-Quran. Kalau tidak ada tiang-tiang yang kuat, tentu saja ini bisa roboh. Jadi keislaman ini diibaratkan adalah tiang-tiang. Keimanan fondasinya, keislaman itu tiang-tiang. Kemudian ihsan ini bagaikan hiasan-hiasan. Bagaimana kita berada di dalam rumah, apabila kita memasuki ruangan, tidak ada satupun yang kita pasang foto dan lain sebagainya, tentu saja tidak menarik, tidak ada hiasan. Begitupun dengan jiwa kita berislam, kita beriman, tapi tidak berihsan, sama saja tidak terhiasi diri kita sendiri. Pertama, keimanan, keislaman, keihsanan. Iman ini dikokohkan dengan fondasi, keislaman ini adalah tiang, dan ihsan ini adalah hiasan-hiasan yang berada di suatu rumah. Jadi rukun agama ini diibaratkan bagaikan bangunan rumah. Bagaimana iman mengatur kita dalam kekokohan tentang agama, kemudian Islam mengatur kita tentang syariat, tentang hukum-hukum dalam Islam ini harus tahu semuanya. Wajib orang Islam, pertama wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu harus kita pahami. Bagaimana belajar Islam ini, kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan kafah, dengan menyeluruh semuanya, tidak setengah-setengah. Kita disuruh masuk Islam ini, kata Allah, menyeluruh, tidak boleh setengah-setengah, baik dalam syariat, dalam aturan. Allah Subhanahu wa taala
kaji terus menerus seperti pada sholat, puasa, zakat, bab-bab puasa dan zakat, bab-bab puasa dan lain sebagainya. Terus fikih munakaah ini tidak wajib kita cari, akan tetapi wajibnya ketika kita ingin menikah. Fikih munakaah ini tidak wajib kita cari, berarti fardu kifayah hukumnya. Tapi ketika kita ingin menikah menjadi fardu ain. Kalau kita harus tahu hukum menikah, sunah-sunah menikah. Menikah bisa menjadi wajib karena satu, orang ini sudah berusia, terus sudah punya penghasilan atau gaji yang cukup, terus calonnya ada, terus sudah bangseng atau sudah mau berkembang baik. Maksudnya kalau hewan kan berkembang biak, kalau manusia berkembang baik, maksudnya ingin meneruskan keturunan. Bangseng bahasa Sundanya. Ini jadi wajib menikah, jadi wajib karena usia lanjut, usia dewasa maksudnya sudah siap, mental sudah siap, usia sudah siap, terus pekerjaan sudah tetap dan lain sebagainya. Terus tiga, pasangannya sudah ada daripada pacaran. Terus keempat, sudah mau berkembang baik, jangan berkembang biak atau meneruskan keturunan. Kemudian daripada itu ada fikih muamalah, fikih jinayah atau fikih misalnya mawaris. Ini wajib harus kita kaji satu persatu. Itu dari ilmu keislaman. Kemudian dari ilmu keihsanan. Ihsan ini menurut bahasa adalah bagus, ya, menjalur kepada ilmu tasawuf. Ihsan ini adalah seakan-akan beribadahlah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan apabila engkau tidak melihat Allah, niscaya Allah melihatmu. Jadi gambaran ihsan ini adalah gambaran hati. Gambaran hati seorang hamba, pandangan Allah kepada hamba. Bagaimana dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian ihsan ini berkaitan dengan akhlak. Akhlak ini terbagi beberapa akhlak menurut ulama. Satu, akhlak kepada Allah, dua, akhlak kepada manusia, dan tiga, akhlak kepada makhluk Allah lainnya. Akhlak kepada Allah, jangan mempersekutukannya dan beribadah hanya kepadanya. Akhlak kepada manusia, menyayangi yang kecil dan menghormati yang tua. Akhlak kepada hewan, fauna dan lingkungan lainnya, menjaga tangan tidak usil, tidak mengganggu hewan lainnya yang ada di lingkungan kita semua. Itu ilmu ihsan atau ilmu tasawuf. Mungkin sesi ini akan saya bahas di keilmuan ini. Saya akan kupas satu persatu, pertama dari keimanan, kedua dari keislaman, ketiga dari keihsanan atau akhlak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.